terlahir dari keluarga sederhana yang tinggal bersama seorang ibu dan ayah saya sejak saya masih kecil sudah meninggal. Saya pun pada tahun 1975 saya bersekolah di SD. Saya bersekolah di SD, ternyata teman-teman saya masih ada yang bersekolah. Dan mereka, tiap hari saya pulang sekolah, mereka selalu bertanya, kamu belajar apa di sekolah? Kamu dapat apa di sekolah dan apa yang kamu rasakan belajar di sekolah? Saya pun sangat terharu dan akhirnya saya punya inisiatif dan saya mengajak mereka untuk bermain sekolah-sekolah. Tidak terasa waktu berjalan, saya pun tamat bersekolah. Akhirnya saya melanjutkan ke sekolah MTS yang 1 tahun. Alhamdulillah saya diterima masuk sekolah MTS 1. Saya sangat bangga dan senang sekali karena di sekolah MTS 1 banyak pelajaran agama-agamanya, selain pelajaran umum dan banyak juga kegiatan ekstrakurikulernya. Saya sangat senang sekali karena saya dapat mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang sangat menyenangkan hati saya, di sekolah MTS itu, guru-gurunya sebelum mengajar, mereka selalu memberikan nasihat kepada kami. Yang saya paling ingat, yaitu nasihat dari Bapak Abu Mansur Hussein. Mereka menceritakan seorang guru, bagaimana mulianya seorang guru itu. Jika seorang guru itu melakukan kerjaannya dengan ikhlas, maka sangat besar pahala yang didapatnya. Dari dunia sampai akhirat tidak terputus-putus. Dan seorang guru juga sangat mulia. Dia telah mencerdaskan anak-anak bangsa, menjadikan anak-anak yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dari sejak itulah saya sangat tertarik sekali menjadi seorang guru. Saya ingin sekali setelah saya tamat dari MTS ini, saya ingin melanjutkan sekolah ke SPG, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Saya pun berjuang supaya saya dapat bersekolah di SPG. Akhirnya karena saya termasuk mendapat ranking terus dan nilai saya besar dan saya termasuk ranking 5 besar, dan akhirnya saya diterima di sekolah SPG dengan tanpa tes. Alhamdulillah syukur akhirnya pada tahun 1987 saya bersekolah di SPG 1 Palembang, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Yang saya paling ingat waktu saya sekolah di SPG, perjalanannya sangat panjang, sangat jauh, karena dari rumah saya ke sekolah tersebut itu adalah kira-kira jaraknya 3 km. Jadi saya bersama teman-teman mencari jalan supaya cepat sampai. Jadi kami mencari jalan pintas. Untuk melewati jalan pintas kami harus melewati selokan-selokan yang lebar. Disitulah suka dukanya kami bersekolah. Kami harus melompat selokan yang lebar itu. Berusaha sebagaimana kami bisa harus melompat selokan itu sampai bisa. Akhirnya karena dengan semangat kami harus berhasil sekolah di SPG, kami pun bisa melompat di selokan itu, dan setiap hari kami berjalan tidak terasa waktunya. Akhirnya saya sampai di kelas 3. Di saat kelas 3, jika ada waktu libur, guru-guru menyarankan kami untuk kami mencari tempat mengajar untuk latihan mengajar di SD. Saya pun teringat waktu saya sekolah di SD dulu, SD Sentosa, saya pun mohon kepada kepala sekolah saya bisa mengajar di SD tersebut, dan akhirnya saya diterima mengajar di SD tersebut. Kira-kira kurang lebih 2 bulan saya dapat melatih mengajar saya di SD tersebut. Saya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat dari sekolah kepada anak-anak murid SD. Alhamdulillah saya berhasil
mengajar. Senang sekali rasa hati saya, walaupun saya masih sekolah, saya sudah bisa mengajar. Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan selesai saya berarti mengajar. Tidak lama kemudian, kami pun ikut tes ujian praktek. Untuk tamat sekolah SPG ada ujian praktek mengajar. Dan saya pun dapatlah di SD Negeri 5 Palembang. Saya pun di situ teringat ada kesedihan yang tidak dapat saya lupakan, karena saat itu keluarga saya sedang ada kendala masalah ekonomi, karena waktu untuk ujian praktek itu membutuhkan biaya. Jadi ibu saya bertekad menjual lemari yang ada di rumah tamu. Saya sangat sedih sekali, tapi ibu saya tidak. Kamu harus ikut ujian, kamu harus berhasil, tidak apa-apa lemari dijual. Jadi akhirnya dijual lemari, saya pun dapat membeli semua perlengkapan untuk ujian praktik tersebut. Saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Akhirnya setelah saya laksanakan, selesai, kami bersekolah kembali. Nah, di sekolah, ketika di dalam kelas, ibu guru saya yang bernama Ibu Mary Sutoma memanggil saya ke depan, dan teman-teman saya disuruh bertepuk tangan. Saya sangat terkejut sekali. Ada apa semuanya ini? Rupanya Ibu Mary Sutoma tersebut memberikan selamat kepada saya bahwa saya berhasil dengan baik mengajar di waktu ujian praktik itu. Saya bersyukur sekali, senang sekali hati saya, tidak sia-sia. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, tidak sia-sia ibu saya yang di sana. Dan saya sangat berterima kasih pada ibu guru saya dan ibu guru semuanya yang ada di sekolah SPG, di sekolah guru yang telah menasihati saya. Saya sangat berterima kasih sekali. Akhirnya saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya peluk ibu saya berkata saya berhasil lulus ujian praktik ini, berhasil dengan baik. Ibu saya pun sangat bangga dan bersyukur kepada Allah. Semoga kau menjadi guru yang baik, kata ibu saya. Alhamdulillah, syukur. Akhirnya tidak lama kemudian pengumuman kelulusan pun sampai. Saya lulus dari sekolah SPG, yaitu pada bulan Juni 1987. Tamat saya sekolah, saya ingin mengajar. Kemana saya ingin mengajar? Akhirnya ada teman datang menginfokan bahwa ada tawaran mengajar di SMA Karya Utama. Karena di dalam hati saya sudah tertanam jiwa pendidik saya terima tawaran untuk mengajar di SMA. Saya tidak berpikir mau itu SD, SMP, SMA, karena saya sudah tertanam untuk mendidik dan mengajar. Saya pergi mengajar di SMA Karya Utama. Kira-kira kurang lebih 2 bulan saya mengajar. Akhirnya teman saya datang lagi menawarkan bahwa di SD 453 membutuhkan guru untuk mengajar. Saya bertambah gembira mendengar tawaran itu, karena itu adalah guru SD. Dan saya pun beralih mengajar ke SD 453. Di sana saya mulai mengajar, dengan bertemu dengan anak-anak SD. Sangat senang sekali saya mengajarnya. Ya, bahagia sekali, anak-anak pun senang dengan cara saya mengajar. Tidak lama, kira-kira dalam berapa bulan juga, akhirnya ada lagi tawaran mengajar, yaitu di SD 507. Karena waktunya tidak bersama, saya ambil juga. Kenapa? Karena saya punya tekad, dimanapun saya berada, saya harus bisa membantu mengajar anak-anak. Karena jiwa saya sudah tertanam, jiwa pendidik saya, dimanapun saya berada, saya akan mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya sehingga saya menjadi guru sampai saat ini.